Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku yang saya cintai? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah dakwah yang bertemakan tentang jangan marah. Kita pengen sesuatu yang besar, tapi dengan perjuangan yang kecil. Pengen bahagia di akhirat dan surga di akhirat, tapi dengan cara-cara yang simpel, tidak ada usahanya. Maka pertanyaan Hariyah Ibnu Qudamah As-Sa'di kepada Nabi Muhammad nampaknya mewakili semua itu, yaitu yang kita inginkan tentang marah. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, berikan saya satu nasihat yang sederhana dan nantinya bisa membuat saya bahagia di kehidupan di dunia ini." Kemudian Nabi bersabda, "La taltof lakal jannah." Jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Marah itu ialah sebab yang membuat kita tidak bahagia di dunia maupun di akhirat. Begitu juga ketika Nabi mengatakan marah itu sebab tersiksa kita bukan hanya tersiksa di akhirat, tapi juga tersiksa kita dalam kehidupan di dunia ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya oleh Harvard University terhadap 670 pria selama 8 tahun. Ketika mereka menjadi pemarah, banyak sesuatu yang buruk yang terjadi yang menjadikan efek pada tubuh mereka. Di antaranya mengganggu kesehatan pernapasannya. Ketika kita marah, pasti tentunya pernapasan kita ini akan menjadi cepat, sehingga itu dapat mengganggu pernapasan kita. Lalu mengganggu kesehatan jantung kita. Tentunya ketika kita marah, lalu terdapat efek buruk lainnya, yaitu marah dapat mengganggu kesehatan jantung kita. Tentunya kalau kita marah, pasti detak jantung kita akan menjadi cepat. Lalu juga mengganggu kesehatan mental kita. Merujuk pada hadis Nabi, marah itu mengganggu kesehatan spiritual kita, sehingga menyebabkan kita tergolong sebagai penghuni neraka. Maka marah ialah sebuah bencana. Begitulah kata Seneca, salah seorang filsuf. Begitulah kata Seneca, seorang filosof stoikisme, yakni aliran filsafat tentang pengendalian tentang marah. Marah itu ialah sebuah bencana yang paling berbahaya dan mengerikan yang pernah ada di muka bumi ini. Karenanya ketika Nabi mengatakan la taltof, jangan marah, sebenarnya Nabi mengingatkan pada kita, dan juga sebenarnya Nabi memberikan wasiat itu bermaksud Nabi itu sayang kepada kita. Jadi sebenarnya marah ini hanya sedang mencelakakan dirimu sendiri, meskipun kamu tidak sadar. Tapi bisa jadi kita bertanya-tanya, gimana saya gak mau marah, sedangkan sesuatu di luar diri saya itu begitu banyak hal yang memicu untuk marah.
seperti berita di media-media sosial, hujatan di media sosial, orang tua yang tidak baik, atau hal-hal kecil yang menyebabkan kita marah. Jadi, menurut penelitian, penyebab marah ialah karena suatu ketergesa-gesaan diri kita. Jadi, orang yang tergesa-gesa itu akan tentunya ketika ada masalah pasti ia spontan untuk marah karena ia memiliki sifat ketergesa-gesaan itu tadi. Lalu marah hanya menimbulkan sebuah penyesalan di akhir yang nantinya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi katakan, "Jika kamu sedang marah, maka ingatlah Allah, yaitu seperti kamu berzikir kepadanya." Dan juga cara lain, bisa juga kamu diam sebentar dengan melakukan hal yang positif. Kata Seneca, bukankah marah itu tentang dirimu sendiri yang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar dirimu? Tapi kamu bisa sepenuhnya mengontrol yang akan kamu pilih sebagai kedaulatan hidup. Artinya, memang banyak hal yang bisa memicu kita untuk menjadi marah. Jadi, kalau nggak mau marah, walaupun dipicu dengan berbagai hal, ya kita tidak akan marah karena kita mampu mengontrol apa yang di dalam diri kita. Tapi, bagaimana cara kita dapat mengendalikan diri kita atau mengontrol diri kita agar tidak marah? Dalam riwayat lain dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi katakan, "Ketika kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Namun, jika kamu masih marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah." Oleh karena itu, kata Seneca, kemarahan itu adalah sejenis kegiatan yang membuatmu mematok harga tinggi untuk sesuatu yang tidak berharga. Apa sih yang lebih penting untuk sesuatu yang tidak berharga dari kehidupan di dunia dan di akhirat, yang mata uangnya ialah ketidakmarahan? Kedua, kemarahan itu adalah kegagalan kita dalam mencari tahu secara logis bahwa seseorang itu melakukan hal yang membuat kita marah karena ada sebabnya yang kalau tahu mungkin kita tidak akan marah. Seperti contohnya ketika kita sedang mengantri di apotek, tiba-tiba ada seorang ibu yang menyerobot antrian kita. Kita harus bersikap yang namanya husnuzon atau berprasangka baik. Mungkin keluarganya di rumah sedang menunggu obatnya itu, karena apabila tidak meminum obat itu, keluarganya dapat mati. Jadi kita harus berprasangka baik. Karena ketika kita berprasangka baik, maka diri kita akan menjadi tenang dan tidak akan timbul yang namanya suatu kemarahan. Lalu yang ketiga, marah dapat dicegah dengan menahan diri terlebih dahulu. Seperti dalam sebuah cerita dahulu, ketika terdapat seorang raja yang ingin menghukum prajuritnya yang sudah berbuat kesalahan. Lalu raja pun berkata, "Aku akan memberimu hukuman setelah aku tidak marah." Jika kita berpikir
Maka ketika raja pun sudah tidak marah, tentunya prajurit tersebut tidak akan diberikan hukuman. Jadi marah dapat dicegah dari diri kita sendiri. Tidak ada jalan lain, maka dari itu mari selalu kontrol amarah yang ada pada diri kita sedikit demi sedikit. Seperti pada Quran Surat Al-Imran ayat 134, seorang manusia yang baik ialah dia tidak akan pernah marah, dan kalau dipicu untuk marah, dia akan memaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.